Inilah jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembuhkan orang buta. Suatu hari seorang pengemis datang ke rumah Rasulullah, namun saat itu beliau tidak memiliki apa-apa, lalu beliau pun memberikan jubah miliknya. Kemudian pengemis itu pergi ke pasar, ia berniat untuk menjual jubah tersebut. Dan setelah orang-orang tahu bahwa jubah itu milik Rasulullah, ternyata orang-orang saling memperebutkannya. Lalu kabar itu terdengar oleh seorang pria buta. Pria buta itu menyuruh budaknya untuk membeli jubah tersebut. Kemudian budaknya pun pergi menemui pengemis itu, lalu ia membeli jubahnya dengan harga yang diminta. Setelah itu ia pun pulang, lalu menyerahkan jubah tersebut kepada tuannya. Kemudian tuannya menangis sembari berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah pandanganku, kembalikanlah dengan kemuliaan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu keajaiban terjadi, ia sembuh dari kebutaannya dan sekarang ia dapat melihat lagi. Inilah kemungkinan besar alasan mengapa doa kalian tidak terkabulkan. Saat Ibrahim bin Adham berada di sebuah pasar, tiba-tiba orang-orang mengerumuni beliau. Kemudian mereka berkata, "Wahai Ibrahim bin Adham, ada apa dengan kami? Kami sudah berdoa namun doa kami tidak dikabulkan." Lalu beliau menjawab, "Itu karena kalian tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian memakan nikmatnya, tetapi kalian tidak menunaikan kewajibannya. Kalian menganggap diri kalian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkannya. Kalian menganggap setan adalah musuh kalian, tetapi kalian mengikutinya. Kalian percaya bahwa surga adalah kepastian, tetapi kalian tidak mendekatinya. Kalian percaya neraka adalah kepastian, tetapi kalian tidak menghindarinya. Kalian percaya kematian adalah kepastian, tetapi kalian tidak melakukan persiapan untuknya. Kalian mengubur orang-orang yang meninggal di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya." Inilah nasihat dari wanita cerdas yang menyadarkan pria ahli ibadah. Pada masa Bani Israel, ada seorang pria ahli ibadah yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya. Dan semenjak istrinya wafat, ia begitu larut dalam kesedihan, ia tak mau keluar rumah dan selalu mengurung diri di dalam rumah. Suatu hari seorang wanita cerdas bertamu ke rumahnya. Wanita itu berkata, "Sungguh aku datang karena ingin meminta fatwa kepadamu. Dulu aku meminjam perhiasan kepada tetanggaku dan sudah lama aku memakainya. Suatu hari pemilik perhiasan itu mengutus seseorang untuk mengambil perhiasan itu dariku. Lalu apakah aku harus mengembalikannya?" Lalu pria itu menjawab, "Jelas kamu harus mengembalikannya, karena mereka punya hak atas barang yang mereka pinjamkan kepadamu." Kemudian wanita itu berkata, "Lalu mengapa engkau merasa berat merelakan istrimu pergi? Bukankah istrimu juga sesuatu yang telah Allah pinjamkan kepadamu? Mengapa engkau tidak rela Allah mengambilnya kembali, padahal Allah memiliki hak atas itu?" Inilah kisah seorang wanita yang meminta mahar mulia kepada calon suaminya. Suatu ketika Abu Talhah memberanikan diri untuk menemui Ummu Sulaim. Tujuannya tidak lain karena ia ingin menikahi Ummu Sulaim. Namun setelah ia menyatakan perasaannya, jawaban Ummu Sulaim ternyata di luar dugaan. Ia menjawab dengan sopan dan penuh hormat, "Sesungguhnya aku tidak pantas menolakmu, wahai Abu Talhah. Hanya saja kamu orang kafir dan aku seorang muslim, maka tidak pantas bagiku menikah denganmu. Coba kamu tebak apa yang aku mau." Lalu Abu Talhah menjawab, "Kamu menginginkan dinar dan kenikmatan." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Sedikit pun aku tidak menginginkan dinar dan kenikmatan. Yang aku mau hanya engkau masuk Islam." Singkat cerita, Abu Talhah menemui Rasulullah. Ia meminta bimbingan dan akhirnya ia bersyahadat memeluk Islam. Setelah itu Abu Talhah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Inilah kisah seorang pemimpin yang menyelamatkan anaknya dari sesuatu yang haram. Suatu hari anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz pergi mendatangi ayahnya di Baitul Mal karena jaraknya memang sangat dekat dengan rumahnya. Saat itu ayahnya tengah sibuk bersama pegawainya. Mereka sedang menyiapkan buah apel yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang fakir. Kemudian anak Khalifah Umar mengambil satu buah itu dan hampir saja dia memakannya. Namun Khalifah Umar segera mendekatinya, lalu ia merebut buah itu dari tangannya. Hal itu pun membuat anaknya menangis, lalu anaknya pun pulang menemui ibunya. Di malam harinya, Khalifah Umar menceritakan kejadian itu kepada istrinya, dan kemudian ia berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya aku merasa berat merebut buah itu dari tangannya, namun aku takut dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Aku takut sesuatu yang haram mengalir dalam darahnya, karena itu aku merebut buah itu dari tangannya." Inilah kisah Firaun yang menggauli iblis yang menjelma menjadi istrinya. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Ia dikenal sebagai wanita solehah pada zaman Nabi Musa alaihissalam.
Meskipun menjadi istri Fir'aun, ia tetap teguh dalam keimanannya dan memisahkan diri dari kekafiran serta kezaliman suaminya. Dalam buku Ilmu Tauhid Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirman, dikisahkan bahwa saat malam pertama Fir'aun ingin menggauli Asia, datanglah sesosok iblis yang menjelma menjadi wujud Asia. Dan setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah Asia yang sesungguhnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kesuciannya agar tidak tersentuh oleh penguasa yang zalim. Asia secara diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena ia khawatir nyawanya akan terancam, seperti yang sudah terjadi pada Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun.